Alhamdulillah, niatkan dari dalam kalbu kita bahwa hanya kepada Allah lah kita bergantung, kita mohon pertolongan, hanya kepada Allah lah kita berharap, hanya kepada Allah lah kita mengabdi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bahagia istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah, diberikan anugerah, diberikan kesempatan untuk terus mencintai Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskannya. Mudah-mudahan kesempatan ini kita selagi masih ada umur, kita masih hidup, kita masih sehat, diberikan kesempatan kepada kita oleh Allah untuk senantiasa menjadi pembaca Al-Quran. Yang insya Allah kita akan mendapatkan penerang dari Al-Quran. Minad dulumat ilan nur yang kita mohon, dari gelap kepada terang, dari tidak tahu apa-apa kepada tahu sesuatu yang ditakdirkan Allah kita tahu, dari sesuatu yang saat ini kita poek mongkleng buta rajin ya, menjadi sesuatu yang terang benderang sehingga hidup kita ini tenang. Karena apa? Kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu asal kita dari mana, kita tahu mau kemana, dan kita tahu apa yang bisa kita cegah dan apa yang bisa kita perbuat sesuai dengan informasi dari Al-Quran dan contoh dari Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat kita sempurnakan dengan hembusan nafas indah, selalu bersolawat. Kemudian kita juga dalam hal apapun selalu mohon kepada Allah untuk selalu mendapat bimbingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan Bapak Ibu diminum dulu. Hari ini yang akan kita baca yaitu surat Al-Anfal. Kita hari ini akan baca kurang lebih 5 ayat ya. Surat Al-Anfal, 5 ayat yang kita baca mulai ayat ke-38. Ya, insya Allah kita akan baca sampai ayat ke-42. Selamat bergabung Kang Agus dari Bogor ya bersama keluarga. Yang lain belum bergabung, mungkin masih berusaha untuk masuk dalam internetnya. Mari kita sama-sama baca di surat Al-Anfal ayat ke-38 sampai ayat ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بشير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnatullah, yaitu mereka seperti orang-orang yang terdahulu. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari ayat ini kita memahami selanjutnya kelanjutan dari Al-Anfal ayat pertama sampai ayat 37 yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana keadaan manusia yang tidak mengikuti atau tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika dia berperang, ketika dalam keadaan damai dan termasuk dalam kehidupan biasa. Ya, di sini disebutkan bahwa ada orang-orang itu yang mereka itu kafir dulunya. Kemudian setelahnya berinteraksi, ada yang melalui kerjasama yang baik, ada yang melalui peperangan, ada yang melalui apa istilahnya itu perdamaian atau melalui semacam kesepakatan, ya. Maka di antara mereka ada yang masuk Islam, memeluk agama Islam, bergabung. Tetapi mereka ragu apakah kalau bergabung itu dosa-dosa masa lalu seperti apa. Di sini tegaskan bahwa dosa orang yang kafir dulunya kemudian dia masuk Islam, maka bersih semua dosanya. Ya. Jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kalau dia balik lagi? Nah, jadi beriman terus balik lagi tidak beriman menjadi kafir lagi, maka berlaku ketentuan seperti orang-orang yang terdahulu. Di mana dijelaskan juga bahwa orang-orang terdahulu itu kalau mereka itu kafir, kufur, takabur, sombong, tidak mau mengakui keislaman, maka mereka akan dimusnahkan. Ya, artinya apa? Mereka tidak akan mendapat pertolongan apapun. Ya. Baik, itu ayat ke-38 surat Al-Anfal. Mari kita lihat ayat ke-39. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Siapa yang disuruh diperangi? Yaitu mereka-mereka yang kafir dan orang-orang yang kafir kemudian masuk Islam, kemudian dia keluar lagi. Disebut diperangi itu dia harus tidak berada di sekitar umat Islam karena akan mengganggu. Ya. Tapi kalau mereka baik-baik saja, tidak berbuat sesuatu yang merugikan, maka berdamailah. Ya, begitu ya. Jadi kalau mereka itu orang kafir itu mengacaukan, mengganggu umat Islam dalam beribadah, maka tidak boleh didiamkan. Ya, harus diperangi. Dan ini perintah Allah. Berlaku sampai dengan akhir zaman. Ketika seseorang yang kafir, dia semena-mena, dia menjadikan manusia yang muslim tidak bisa beribadah dengan benar, maka dia harus diperangi. Banyak ataupun sedikit bukan ukuran. Ya, gitu ya. Pedomannya adalah kemarin ketika mereka damai maka kita damai. Tapi ketika mereka memusuhi atau malah mau membunuh kita, maka muslim tidak boleh mundur walau selangkah. Gitu ya.
Jadi itu menang mundur. Karena kalau mundur berarti bunuh diri. Karena bagi mereka, orang-orang kafir ini, Muslim taat dia suka, kalau Muslim melawan dia musnahkan. Disebut dia suka itu tetap akan dijadi bulan-bulanan mereka. Dipungutilah pajaknya, diperaslah haknya, kemudian juga mungkin banyak hal yang menjadi tidak nyaman bagi seorang Muslim ketika diperlakukan tidak adil oleh orang yang di luar Muslim. Ya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi itulah kodratnya nanti di Mekah itu yang semulanya kafir menjadi semuanya Muslim pada tahun ke-23 dari perjuangan menegakkan ajaran agama Allah. Ya, sejak ayat pertama diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian ditutup dengan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Selama kurang lebih 23 tahun maka umat yang ada di kota Mekah yang disebut kafirin Quraisy, yang disebut jahiliyah, semuanya memeluk agama Islam kecuali satu orang, yaitu Hindun. Ya, konon kabarnya begitu, Bu, Pak. Saya juga waktu itu nggak di situ dan nggak viral gitu ya, nggak ada di medsos bahwa dia teriak-teriak gila, konon kabarnya ya. Kemudian ayat ke-40-nya, dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu, dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Maksudnya, bila orang-orang kafir itu diajak untuk beriman, dia tetap tidak mau, maka jangan dipaksa selagi dia tidak mengganggu. Tapi kalau dia diajak Muslim tidak mau dan dia mengganggu, maka kewajibannya adalah diperangi karena menghalangi manusia dari ketauhidan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi di ayat ke-38, 39 dan 40 surat Al-Anfal ini kita diberikan informasi tentang bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang kafir. Sekali lagi, kalau mereka mengganggu, maka tidak boleh mundur selangkah pun. Lawan. Tapi kalau mereka tidak mengganggu, damai-damai saja, maka tidak ada kebaikan bagi kita kalau memerangi mereka. Ya. Tapi ingat bahwa kalau mereka berpaling, maka itu adalah Allah lah yang akan melindungi umat-umat Islam. Disebut berpaling itu berkhianat ketika sudah perjanjian atau mungkin tadinya damai aman-aman saja tiba-tiba menusuk dari alhamdulillah ya. Baik, yuk kita lanjutkan ke ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli walidil qurba فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا
wa ma anjalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada ayat apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW di hari Al-Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini tentang bagaimana perlakuan terhadap harta rampasan perang. Jadi diaturnya oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sehingga yang namanya harta rampasan perang itu tidak menjadi fitnah, tidak perebut, tidak menjadi kemudian satu dengan yang lain memperlukan dengan cara yang tidak baik. Ya, di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rincian mengenai apa yang telah Allah syariatkan secara khusus untuk umat yang mulia ini, yaitu umat Islam, daripada seluruh umat yang terdahulu, yaitu penghalalan harta rampasan perang. Kata ghanimah berarti harta benda yang diambil dari orang-orang kafir dengan mengerahkan kuda dan para penunggangnya setelah berperang. Sedangkan al-fa'i adalah harta benda yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan terlebih dahulu. Nah, jadi ada dua macam yang namanya harta rampasan itu. Ada yang karena perang, kemudian orangnya kucar kacir, kabur, ditinggalkan di medan perang, yaitu disebut ghanimah. Ya. Ada al-fa'i, yaitu adalah harta orang-orang kafir, ya, yang kemudian mereka itu pergi tanpa peperangan, pergi. Ya, umpamanya di satu kampung mendengar bahwa umat Islam mau lewat, mereka ketakutan, pergi. Nah, ingat bahwa harta itu hakikatnya adalah semuanya milik Allah. Ya, nu aya di bumi ibu kayak milik Allah, Bu. Tapi lamun leungit asa ngambek. Ya, sebenarnya milik Allah gitu ya. Nah, makanya kalau kehilangan harta, kecopetan, atau mungkin ada yang ngambil, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aya naon paum ayam aya nyopot. Ya tak innalillahi ibunya. Ya, gitu. Nyebut innalillahi itu ibu beribadah itu teh jangan lupa. Dibanding ngamuk kacacang ka itu kadionya ngamukan kan geus mengamuk hati nanti tentram bukan ibadah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aya naon Pak Teguh? Aduh, ieu motor ditineu di dieu eueuh ayeuna. Kalau Allah mengendaki moal jauh ge katewak. Nya. Kan lapor Bapak teh. Pas oke namun katewak Bapak dianggap kerjasama, diantepkeun cina diambil. Enggak, harus tetap lapor. Saya kehilangan. Dalam rangka tertib kalau seandainya ada yang ditangkap. Oh, ini ketemunya di sini motor Pak Teguh. Maka pada saat itu Pak Teguh tidak salah karena sudah melaporkan. Yang repot adalah ngeslengit tidak melaporkan. Ya, kemudian begitu ada masalah di sana, yang jadi fitnah adalah Pak Teguh. Tiba-tiba motornya dipakai maling di mana gitu di supermarket. Motornya tinggalin, begitu dilihat STNK-na atas nama Pak Teguh. Ditewak Pak Teguhnya karena motornya tinggalin di jadi, begitu Pak. Keperluan kita itu kepada harta kita itu untuk menyelamatkan jiwa.
Nah, cek bahasa Sunda nama bana tatalang raga. Demikian juga Bapak kalau kehilangan dompet, kehilangan KTP, kehilangan kartu-kartu yang lain, segera lapor minimal kepada tetangga. Dalam hal ini RT atau RW. Minimal, Pak, KTP abdi lagi. Kenapa? Karena bisa jadi dimanfaatkan oleh orang lain untuk yang tidak baik. Kalau orang yang baik begitu menemukan pasti akan dicari. Oh, Karjaya pasti akan datang. Ya, akan datang mengembalikan KTP tersebut. Atau mungkin kalau dia tidak sempat, biasanya diserahkan ke aparat. Atau ada juga yang sekarang kecenderungan diviralkan. Dipoto, diviralkan. Siapa yang tahu ini ada yang kehilangan KTP, STNK, dan dompet, silahkan ada di mana disebutkan begitu ya. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa ada yang namanya harta rampasan perang, ada juga yang harta rampasan tapi tanpa harus ya, harta benda yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa melalui peperangan terlebih dahulu. Misalnya, harta benda yang diserahkan dengan jalan damai atau ditinggal mati dan tidak ada pewarisnya, jizyah, pajak dan lain sebagainya. Demikian menurut mazhab Imam Syafi'i dan seluruh ulama salaf dan khalaf. Di antara ulama ada yang mengartikan fa'i adalah sama seperti pengertian yang diberikan pada ghanimah, demikian juga sebaliknya. Jadi ada Imam Syafi'i yang membedakan antara ghanimah dan fa'i. Sekali lagi, kalau ghanimah itu harta rampasan akibat peperangan. Jadi benar-benar orang-orangnya dalam keadaan perang kemudian kocar-kacir kabur atau terbunuh. Itu harta ghanimah. Tapi kalau fa'i itu adalah harta yang bukan karena perang, termasuk pajak. Jadi kalau yang sudah kalah atau dalam penaklukan tanpa perang, ya, maka mereka disuruh membayar, kalau bahasa orang kitanya upeti. Nah, upeti itu fa'i, bukan ghanimah. Ya. Bagaimana cara mengaturnya? Mari kita lihat. Orang yang membedakan antara pengertian fa'i dan ghanimah mengatakan ayat itu diturunkan berkenaan dengan harta benda fa'i, sedangkan ayat yang ini diturunkan berkenaan dengan ghanimah. Adapun orang yang menyerahkan masalah ghanimah dan fa'i kepada pendapat imam atau pemimpin yang mengatakan tidak ada perbedaan antara ayat Hasyr dan ayat yang membahas tentang pembagian harta rampasan menjadi 5 bagian jika ditentukan melalui pandangan imam. Ya, wallahu alam. Dengan demikian firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kalian peroleh sebagian harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah. Merupakan penekanan untuk membagi harta rampasan perang menjadi 5 bagian. Berapapun jumlahnya meskipun hanya benang dan jarum. Lamun jarum 1/5-nya kumaha Bu? Dipotong-potong, dipakai na 1/5. Poe ieu di dieu, poe ieu di dieu, jarum Bu ya. Kalau jarumnya jarum yang berharga terbuat dari emasnya di lamutan di desa poe gitu Bu ya. Ya, artinya apa? Sekecil apapun harta rampasan perang itu tetap ada hak Allah. Ya, ada hak Rasulnya. Nah, kemudian sebutan di sini berapapun jumlahnya, meskipun hanya benang dan jarum. Karena benang dan jarum itu berharga, Bu, terutama kalau ada yang lagi luka. Yang lagi luka kan nggak mungkin pakai nyerek, Bu, ya, tapi pakai benang dan jarum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat kelak ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan atas apa yang dikerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 161. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah Rasul. Dalam hal ini para ulama telah berbeda pendapat. Nah, jadi ketika menerjemahkan atau ketika menafsirkan ayat ini para ulama berbeda pendapat. Ingat Bapak Ibu, yang beda pendapat itu ulama, bukan ibu gigirin jeung gigirin, bukan. Ulama lain ulama. Jangan berbeda pendapat. Kalaupun tidak sependapat, bawa kepada orang yang paham. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Kalau ibu di jalan kira-kira nemukan dompet, nah dompet duitnya 1 miliar, itu harta rampasan ghanimah atau fa'i?
Nah ini dites nih. Kalau kita di jalan, sedang jalan-jalan, tiba-tiba duit 1 miliar, ya, itu ghanimah atau fai? Fai. Memang punya orang kafir. Belum tentu. Yang fai itu yang jelas-jelas punya orang kafir. Kalau nggak jelas punya siapa, maka jadikan alat untuk bermusyawarah. Ambil, jangan dibiarkan duitnya. Ambil. Kalau berdua ya yuk bawa, udah bagi dua langsung, udah bawa kepada orang yang apa namanya berhak untuk memberikan pertimbangan. Ya, tapi harus yang terpercaya. Elah menemukan jumbo ada dibikin kabulili satu beak, kemudian ya. Kemudian Ad-Dahhak menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW jika mengirim pasukan, lalu mereka kembali dengan membawa harta rampasan perang, maka beliau membagi ghanimah itu menjadi 5 dan yang 1/5 dibagi 5. Nah, jadi ghanimah itu dibagi 5. Ya, Ibu pernah gacong, pernah panen, drop panen, Bu medahar wae panen taranya. Makanya orang tuh loba penyakit teh naon Bu, panen tara ari dahar rosok nyebutnya. Eta teh penyakit Bu. Terus cenah paum tuh bisa nya yuk urang syukuran kanu geus paranen alhamdulillah. Nih alhamdulillah masuk panenan Bu ya, 1 piring. Apa itu Bu? Alhamdulillah. Tapi mau jadi penyakit ya kalau tuang we teu geus diikhlaskeun ya. Ketahuilah sesungguhnya apa yang dapat dari kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah dan Rasul. Dengan demikian kalimat bagian untuk Allah adalah 1/5 merupakan kata kunci. Jadi dibagi 5, 1/5-nya untuk Allah dan Rasul. Hanya kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Surat Al-Baqarah 284. Sehingga dengan demikian bagian Allah dan bagian Rasul dijadikan satu. Ya. Bukan dijadikan upeti atau dijadikan dikukus. Apa istilah Bu? Kalau dikasihkan genderuwo itu namanya Bu? Sesajen. Kebiasaan kan nugas biasa mereka masuk apal Bu, sesajen ya. Nah, genderuwonya ini Bu. Jadi kalau sesajen dari Neng Lilis abdi sering isuk-isuk sesajen Bu ya. Sesajen Bu-nya. Genderuwonya ini ada di rumah gitu ya. Jadi bapak tuh kudu jadi genderuwo Pak. Jadi sesajen yang dari istri ngeunah teu ngeunah beakeun Pak. Sebab katanya seorang istri itu senang kalau makanannya dimakan oleh suaminya. Kalau tidak dimakan oleh suaminya, khawatir dia ngasihkan kepada suami. Gitunya. Gitu. Jadi harus dihabiskan Bu. Ya. Demikian juga pendapat Ibrahim An-Nashbahai, Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, Al-Hasan Al-Bashri, Asy-Syaibi, Abu bin Abi Rabbah, Abdullah bin Buraidah, Qatadah, Mughirah dan beberapa ulama lainnya bahwa bagian Allah dan Rasulnya adalah satu. Maksudnya satu dari yang 5-5 itu ya. Dan hal itu diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh Imam Hafidz Abu Bakar Al-Baihaqi dengan isnad sahih dan dari Abdullah bin Syaqiq dari seseorang di mana ia mengatakan aku pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW ketika itu beliau sedang berada di lembah Al-Qura dan ia sedang menawarkan seekor kuda. Lalu kukatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai ghanimah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 1/5-nya untuk Allah dan 4/5-nya untuk yang ikut perang. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau yang perangnya ada 10 orang, ya, itu perang mah teu kabagian Bu. Itu di urang makan usum teu milu perang tapi hayang kabagian ibunya. Malah sok miluan api-api milu perang. Tapi kamu orang itu bagian nyanak ieu padahal teu naon. Ya, besok itu Bu. Asli lah. Ya. Hari digawe nama eueun didatang pas pembagian sembako-na ngumpul loba jelema nya gitu ya. Asli itu Bu di mana Bu? Di ditu Bu, di kaum jahiliyah. Insyaallah di dia mah teu beda. Kutanyakan apakah tidak ada seorang yang lebih berhak atasnya dari yang lain? Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak. Dan tidak juga bagian yang kau keluarkan dari sakumu, maka engkau tidak lebih berhak dari saudaramu yang muslim. Ingat Bapak Ibu, kalau ada satu aja yang nyakuin, ya,
Ngakuin, umpamanya kan ada suka nama orang atau mungkin pangkat orang ya dari sana, atau mungkin yang di baret itu kan juga ada yang emas gitu ya, ada gambar kujang, ada gambar bintang atau dan apa-apa. Itu pernah seorang sahabat ya, seorang sahabat yang meninggal dunia terbunuh di medan perang. Ya, terbunuh di medan perang. Dia tadinya udah menang, udah membunuh beberapa orang. Nah, ketika membunuh kan diambil tuh kalungnya dari si yang terbunuh itu. Ambil kalungnya, terus dia perang lagi. Nah, kalungnya itu dimasukkan ke jubahnya dia. Ya, harusnya kan dikumpulkan. Ya, masukkan ke dalam jubahnya dia. Niatnya, wallahu alam, Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ada salah seorang dari pasukannya yang berniat menyembunyikan gunimah. Jadi yang lain ada, ya, dikumpulkan, yang itu disakuin. Kemudian mati. Nah, yang lain kan menggotong tuh, oh ini syahid, namanya syahid. Itu disampaikan kepada Rasulullah, tidak. Dia tidak syahid. Dia tidak akan masuk surga. Kenapa? Silahkan cek di sakunya ada harta rampasan perang yang sebenarnya itu milik orang banyak atau milik apa namanya yang harus dibagi, tapi dia sakuin sendiri. Benar begitu dicek ayat. Loh, kok Rasulullah tahu? Dikasih tahu oleh yang maha tahu. Kan sok tahu gitu ya. Tapi benar begitu dibuka ternyata ada. Jadi si orang ini tidak syahid karena di dalam hatinya ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, jadi hati-hati ibu juga ya kalau memberikan sesuatu kepada suami yang ikhlas bu. Ya. Awas ya, menteri dahar, awas, cek di dahar, ulah gitu. Tapi lamun suami udah kenyang, udah masih ada nasinya, mah habiskan oleh istri. Itu bu, istri soleha itu gitu. Lain, meong jadi betah. Terus bapak siap, ulah itu punya. Selain gitu bu, tinggalin tina wajah nama gitu punya. Jadi meskipun tinggal nah hulu peda, ya hulu peda, ditinggal suami itu diambil bu, lu malamutan ya. Tapi maknya lalaki nu soleh mah tinggalkan hulu pedau, mungkin punya. Jadi cirinya lamun salaki ibu ninggalkan hulu na wungkul peda, ibu mah ningalikeun ya kan gitu, ari perempuan solehah kan gitu bari ngacai kan gitunya, melihatin suami lagi makan. Padahal harus yang istri solehan pun nggak begitu, Bu. Harusnya bareng makan. Kalau perlu parebut, ya dahareun. Parebut. Supaya teu parebut kumaha? Silih suapan. Uap lingkung kan gitu punya bebarengan. Ulah pangantenan unggul we ke upacara adat, pabetot-betot bakakak punya. Ini sekali-kali nah hari tempat teguh punya. Ayeuna geus sekali-sekali menikah Pak Haji Herinya ke ujung baru parbut tak kakak jeung istrinya. Dia pambelikan gua ada. Iya cenah pilih banyak parbut tak kakak. Ke gua ada enggak abdi kitu buka gitu nya. Ya. Ya. Ibnu Jarir menceritakan Imron bin Musa memberitahu kami diberitahu oleh Abdul Waris, kami diberitahu oleh Abban dari Al Hasan yang mengatakan bahwa Al Hasan pernah mewasiatkan 1/5 dari hartanya seraya berkata, ketahuilah aku merelakan hartaku pada apa yang Allah ridho terhadap dirinya sendiri. Jadi maksudnya yang diatur oleh Allah mereka ridho. Jadi kalau ada harta 8 dibagi 5 gunung. Nah, yang 1/5-nya untuk Rasulullah. Dan hal ini Rasulullah juga akan dibagi kepada yang lain, tidak pernah untuk sendiri. Sementara yang 4/5-nya dibagikan kepada yang ikut perang. Jadi kalau menang dapat 1 miliar, maka 200 juta untuk Rasulullah dan Allah nanti akan dibagikan lagi oleh Rasulullah secara syariat yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Sementara yang 800 juta dibagikan kepada yang ikut. Umpamanya ikut 5 orang, maka 800 dibagi 5. Seberapa? Wah, saya punya 130 punya 30 juta. Bisa beli Avanza hiji. Jadi paling di perang itu bisa menang Avanza. Maka kung kaget teman para jenderal akhirnya beralungan balik di medan perang. Kenapa? Boleh dapat. Lu tuh milu perang, tong kabagian. Ya. Baik, yuk lanjutkan satu ayat lagi ke ayat 42. Idza antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa wal rakbu asfala minkum.
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي من بينة. وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan 5 ayat yang kita baca hari ini, yang baiknya, yang benarnya dari bacaan kita diterima Allah sebagai amalan soleh, dan yang salahnya mudah-mudahan diampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita, insya Allah. Yuk kita lihat terjemah dan tafsir Ibnu Katsir ayat ke-42 dari surat Al-Anfal. Yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dengan mereka di pinggir lembah yang jauh, sedangkan kabilah itu berada di bawahmu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dengan menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan kedua pasukan itu agar Allah melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata pula. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masya Allah. Ini adalah kisah tentang bagaimana suatu kaum yang kafir dan mukmin bertemu dalam sebuah pertempuran. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang hari Al-Furqan, ya, yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, yaitu ketika kalian singgah di pinggir lembah rendah yang dekat dengan Madinah, sedangkan mereka, ya, yaitu orang-orang musyrik singgah di pinggir lembah yang jauh, yaitu yang jauh dari Madinah ke arah Mekah. Sedang kafilah itu, yakni kafilah yang di dalamnya terdapat Abu Sufyan yang membawa barang dagangan, berada di bawah kalian, yaitu dekat dengan tepi laut, yaitu pantai. Sekiranya kalian mengadakan persetujuan, maksudnya kalian dan orang-orang musyrik menuju ke suatu tempat, pastilah kalian tidak sependapat dengan menentukan hari pertempuran itu. Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Yahya bin Ibad bin Abdullah bin Al-Jubair dari ayahnya mengenai ayat tersebut. Ia berkata, jika perang itu ditentukan waktunya oleh kalian dan mereka, kemudian terdengar oleh kalian berita tentang jumlah mereka yang banyak, sedang jumlah kalian sedikit, niscaya kalian tidak akan menemuinya. Tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar Allah melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu Allah akan memutuskan sesuatu yang Allah kehendaki melalui kekuasaannya, yakni memuliakan Islam dan pemeluknya, serta menghinakan kemusyrikan dan pelakunya tanpa ada campur tangan kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang dikehendakinya itu dengan disertai kelembutannya. Dalam hadis Ka'ab bin Malik disebutkan, ia bercerita Rasulullah SAW pernah pergi bersama orang-orang Muslim dengan tujuan menghalangi kafilah dagang Quraisy, hingga Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan mereka dan musuh mereka pada saat yang tidak ditentukan. Jadi Bapak Ibu, kejadiannya ini sebelum terjadi perang Badar,
itu orang-orang dipimpin Abu Sufyan, masih kafir waktu itu Abu Sufyan, pulang dari Syam dicegat oleh pasukan dari muslimin. Karena apa? Karena orang-orang kafir Mekah merebut harta orang-orang yang hijrah, kaum muslimin, dan juga memperlakukan yang tidak hijrah dengan cara semena-mena. Sehingga begitu mereka melewati ke arah Madinah mau menuju Syam atau sebaliknya dari Syam dicegat di satu tempat. Yang tempat itu dekat dari Madinah tapi jauh dari Mekah. Nah, diperebutkan hartanya di situ dan ternyata berhasil direbut. Kemudian Abu Sufyan